Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan Waalaikumsalam. eh, mata kuliah manajemen ya. Kemarin kita membahas mengenai eh, stakeholder ya, kemudian siapa yang berkepentingan di dalam manajemen. Saya akan meng-share materi hari ini mengenai lingkungan manajemen. Mana share screen-nya? Nah, ini dia. Ya. Nah, seperti halnya di perusahaan-perusahaan, kita belum membicarakan mengenai manajemen proyek di bidang IT ya. Nanti kita akan membahas mengenai manajemen proyek di bidang IT, misalnya ada metode waterfall, ada agile ya, agile menggunakan tool-toolnya berupa Scrum ya dan macam-macam. Ya, lingkungan manajemen. Ya, dalam lingkungan manajemen ada yang namanya manajer, yaitu orang yang melakukan kegiatan manajemen ya, yang mengatur ya, sesuai dengan namanya ya. Manajer itu ya mengatur, memanage ya, manajer. Sebetulnya setiap orang pun juga bisa berlaku seperti halnya seorang manajer dengan berbagai levelnya ya. Kalau supervisor di perusahaan dia sebetulnya juga manajer, manajer bagi dirinya ya dan bawahannya, misalnya operator ya, foreman, kemudian atau bagian yang lain, atau bahkan mengatur dirinya sendiri. Karena dalam pekerjaan kan harus harus ada manajemen kerjanya ya, harus kalau istilahnya di instansi-instansi tertentu itu namanya tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi gitu. Kalau di perusahaan mungkin namanya job desk ya, job description. Nah, job description-nya apa gitu. Nah, definisi yang lebih lengkap tentang manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama dengan anggotanya. Nah, tentu kalau hubungannya dengan pengaturan, maka ada hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan mengenai mengatur tersebut ya, memanage ya. Ini yang disebut managerial skill ya atau keahlian manajemen ya. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang kemampuan manajer ya? Yang pertama adalah keahlian teknis ya, ya, technical skill. Manajer meskipun dia punya bawahan, dia harus menguasai mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Ya. Jadi tidak boleh nanti ketika ada manajer ditanya sama anak buahnya, dia bilang nggak tahu gitu. Ketika ada mesin rusak di pabrik misalnya, kita berbicara mengenai apa itu environment atau lingkungan manufaktur, maka manajer juga harus bisa menjawab, oh kerusakannya ada di sini begitu ya. Kemudian untuk lebih detailnya perangkat misalnya diperlukan penggantian komponen dan sebagainya ya silahkan hubungi supervisor atau bagian yang terkait ya. Artinya apa? Artinya seorang manajer itu bukan orang yang asal ditaruh ya hanya untuk memanage saja, tapi dia juga harus memiliki uh, technical skill. Kemudian technical managerial skill yang lain adalah komunikasi ya. Keahlian komunikasi ya dalam dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini harus dilatih ini. Nah, keahlian komunikasi ini tidak sekedar untuk eh, berbicara, tapi juga kemampuan untuk mendengarkan. Karena kita mendengarkan pun juga sebetulnya itu kita sedang berinteraksi ya, sedang berinteraksi. Interaksinya apa? Ya mendengarkan gitu ya. Kalau kita memiliki cara untuk mendengarkan yang baik, maka orang yang berbicara dengan kita akan respect kepada kita ya, akan menghormati kita dan akan menghargai kita. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus dilatih selama kita kuliah ya, gitu. Kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini lebih ke arah sosial ya. Human relation skill, nah, tidak minder ya.
menyenangkan, selalu senyum ya, berbicara yang baik-baik saja, yang positif ya, seperti itu. Kemudian keahlian konseptual. Nah, ini keahlian konseptual ini eh, bagaimana seorang manajer bisa merumuskan sesuatu ya, memberikan solusi kah atau misalnya merencanakan sesuatu ya dengan cara yang tertata ya, tersistematis. Itu keahlian konseptual. Kemudian keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skill. Nah, ini seorang manajer tidak boleh ragu-ragu mengambil keputusan. Keputusan apapun itu, maka dia bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Nah, oleh karena itu harus dipikirkan ya, keputusan yang terbaik seperti apa. Tapi juga tidak boleh lama-lama, karena ada kalanya dalam situasi tertentu ada hal-hal yang harus diputuskan secara cepat. Bahkan kalau orang yang sudah berpengalaman menjadi manajer ya, maka bisa jadi intuisi yang bicara. Begitu ada masalah, langsung dia putuskan. Ya. Tek, 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 langsung. Kenapa? Karena dia sudah berpengalaman sebelumnya. Oh, ada masalah seperti ini. Mirip kayaknya dengan masalah yang sekian tahun yang lalu. Ya sudah, putuskan seperti itu. Begitu. Kemudian juga harus dipikirkan efek dari pengambilan keputusan tersebut apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang menyenangkan ya. Nah, itu yang biasa dikenal adalah what if analysis ya. Jika ini maka apa? Nah, seperti itu ya. Itu harus dipelajari secara baik. Kemudian yang pasti adalah keahlian dalam mengelola waktu, ya, time management skill, ya. Karena bisa jadi uh, manajer itu diberi suatu tugas oleh suatu institusinya untuk melakukan sesuatu dengan deadline, timeline yang cukup ketat ya, maka dia harus bisa mengelola waktu tersebut. Itu. Nah, contohnya Kajur. Kajur itu manajer di level level universitas ya. Atasannya Kajur juga ada, namanya dekan. Nah, Kajur ini harus bisa mengelola waktu. Waktu apa? Ya, waktu untuk jadwal apa itu? Jadwal kuliah, membuat jadwal kuliah, membuat time schedule untuk seminar judul, seminar isi, dan sebagainya. Begitu ada yang melenceng dari waktu tersebut, ya sudah ditinggal saja. Seperti itu ya. Itu artinya uh, mengelola waktunya harus strict ya, harus kuat. Kemudian keahlian tambahan, keahlian dalam manajemen global. Nah, ini terkait dengan wawasan ya. Jadi apapun ruang lingkup institusinya, ya. Saya sebut institusi ya supaya lebih umum ya. Institusi itu bisa berupa pabrik, manufaktur, perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan industri non jasa ya, ataupun pendidikan ya. Ini keahlian dalam hal-hal yang terkait dengan wawasan global ini harus diketahui. Kenapa? Karena kita ini nggak bisa hidup sendirian ya. Secara pribadi kita sudah tidak bisa hidup secara sendirian. Kita harus bersosialisasi dan bergabung ya untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Secara negara atau ruang lingkup yang lebih luas, kita nggak bisa juga menutup diri terhadap kepentingan-kepentingan di luar negara tersebut. Contohnya pendidikan. Eh, Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya mungkin kurikulumnya adalah kurikulum yang beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya. Mata kuliah mata kuliah yang apa ini, yang untuk mengakomodasi teknologi yang baru di dunia global tidak diadopsi. Nah, oleh karena itu kita harus punya kemampuan manajemen global ya. Istilahnya adalah membaca zaman. Ini trennya ke depan seperti apa ya, kebutuhannya seperti apa, langsung diputuskan, dibuatkan suatu pembaruan. Kemudian keahlian dalam teknologi, technological skill. Nah, ini terkait dengan wawasan teknologi juga. Apa ini hal-hal yang tren dalam teknologi? Apalagi Anda ya, yang mahasiswa IT, kalau nggak belajar sebulan saja, atau sekian, 1 minggu aja nggak belajar, udah lewat ya. Kita nggak tahu apa itu. Ada bahasa pemrograman baru loh. Wah, apa tuh? Wah, bingung dia ditanya. Ada aplikasi baru loh. Ini eh, di medsos misalnya. Oh, apa itu? Bingung, nggak tahu. Atau misalnya update ya. Oh, dulu ada Instagram belum ada fitur yang ini, sekarang sudah ada ini ya. Itu termasuk bagian dari
bagaimana cara kita mengupdate teknologi. Ya ternyata memang benar ya bahwa kita belajar itu sejak kita lahir sampai dengan meninggal ya, tidak ada selesainya. Ya, selama kita hidup kita harus terus belajar. Nah ini sangat terasa ya buat Anda yang mahasiswa IT ya. Nah, meskipun nanti Anda sudah lulus, uh, sudah menjadi misalnya programmer tertentu ya di framework tertentu, ya tetap untuk topik-topik yang lain tetap harus diketahui. Kemudian tingkatan-tingkatan manajemen. Ada manajemen tingkat atau puncak ya, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan manajemen non-supervisi. Manajemen non-supervisi itu misalnya operator ya, ya meskipun operator ya kadang diawasi. Kemudian manajemen tingkat pertama atau supervisi, manajemen tingkat menengah ini biasanya yang biasa disebut manajer ya. Kalau puncak itu ya katakanlah seperti direktur atau CEO gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, bagan manajemen organisasi ya. Nah, dalam bentuk bagan. Ada direkturnya, ada wakil direktur, ada manajer, supervisi, teknisi dan sebagainya. Tidak mesti seperti ini ya. Ini juga boleh, tapi tidak mesti juga seperti ini. Bisa jadi direktur pun ada banyak, misalnya direktur keuangan, direktur teknologi ya, atasnya direktur yang umum tadi adalah dirut misalnya seperti itu. Atau misalnya ada deputi ya, deputi. Ya, tergantung karakteristik dari uh, institusinya. Kalau universitas ya mungkin ada yayasan ya sebagai yang mengontrol ya. Kemudian ada rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kemudian bawahnya adalah ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan dosen, dan seterusnya. Nah, manajemen ini sains atau seni? Nah, ini cukup menarik untuk diperdebatkan ya. Tetapi apapun itu ya memang sains dan seni. Ya, kalau kita katakan sebagai sains, ya memang manajemen itu ada ilmunya ya. Pendekatannya melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Nah, berarti ada ilmunya. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnosis, dan pengambilan keputusan. Nah, ini ada ilmunya. Tahapan ilmunya apa? Ya balik lagi ke slide yang kedua tadi ya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer. Nah, apa itu? Keahlian tertentu. Oh, berarti ada ilmu keahlian. Kemudian komunikasi. Berarti ada ilmu bagaimana berbicara ya, public relation, psikologi massa, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan ilmu. Tetapi ada juga manajemen sebagai seni ya. Jadi tidak bisa digebiah uyah dalam artian kalau misalnya kita harus ngomong A, kalau secara ilmu, oh berbicaralah yang tegas, strict to the point misalnya gitu. Itu menurut sainsnya, ya itu bagus ya. Tapi ada juga sisi-sisi seninya. Kadangkala ada orang yang didekatinya tidak bisa dengan tegas ya, tidak bisa dengan to the point, harus basa-basi dulu ya, harus kulon won dan sebagainya, harus permisi. Nah ini sebagai seni ya, artinya apa? Pendekatannya berbeda-beda. Pendekatan untuk melaksanakan manajemen sebagai sains itu berbeda-beda. Antara manajer satu dengan manajer yang lain berbeda-beda. Kalau Anda rasakan mungkin dari dosen Anda misalnya, Bapak A kalau berbicara dengan Anda kok lebih enak gitu ya. Bapak B atau dosen B berbicara dengan Anda kok uh, lebih keras ya, tapi nyampe pesannya misalnya seperti itu. Nah, itu seni ya gitu. Dan kita nggak bisa menyalahkan tergantung pengalaman dari manajer tersebut. Nah, kemudian manajemen sebagai seni ini umumnya merupakan keahlian konseptual, kreativitas ya, dan komunikasi interpersonal. Nah, ini bagaimana cara melatihnya? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, saya kan mahasiswa, gimana ya supaya bisa memiliki keahlian kreativitas, komunikasi, dan konseptual. Nah, banyaklah bergaul ya, misalnya aktif di berbagai kegiatan mahasiswa ya, banyak berkomunikasi dengan teman-teman ya. Kalau ada tugas-tugas yang sifatnya kelompok atau presentasi, dia harus mengambil peran ya. Eh, Aktif ya, aktif, inisiatif. Wah, ini hal yang paling mahal di dalam dunia kerja itu adalah inisiatif ya.
Seperti itu. Dan itu ditentukan oleh pengalaman Anda sebagai mahasiswa sebelumnya nanti. Nah, jadi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu kadangkala juga targetnya adalah ini ya. Bagaimana supaya mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, kalau dari sisi ilmu mungkin nggak begitu dinilai ya sama dosen. Ya maklum lah masih belajar mahasiswa ya. Tapi bagaimana supaya mahasiswa ini bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja dengan teman ya, teamwork dan sebagainya, mengambil peran mengenai pekerjaan tersebut. Nah itu kadangkala yang dinilai lebih oleh uh, dosen. Nah, menjadi manajer pendidikan atau pengalaman. Nah, ada istilah yang namanya pemimpin itu dibentuk, tidak dilahirkan. Nah, ini memang ada dua teori ya. Pemimpin itu ada yang dilahirkan, tetapi dibantah juga. Pemimpin itu uh, dibentuk ya, dibentuk melalui apa? Ya melalui pendidikan atau pengalaman. Malah dua-duanya pendidikan dan pengalaman. Di sini ada dua gambar ilustrasi pendidikan dan pelatihan, kemudian yang kuning adalah pengalaman. Nah, apa contohnya? Misalnya di akademi militer ya, untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa, maka uh, para siswa terbaik di seluruh Indonesia diseleksi kemudian dididik di dalam akademi militer ya. Atau akabri ya kalau zaman dulu ya. Nah, mau angkatan udara kah, angkatan darat, angkatan laut ya atau kepolisian ya, itu merupakan sekolah pemimpin sebetulnya. Itu bagaimana membentuk suatu pemimpin melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini nyemplung langsung ini biasanya. Nah, Anda aktif di berbagai organisasi, kemudian sudah bekerja, meskipun sebelumnya tidak aktif di organisasi, tetapi memupuk terus memupuk dirinya di tempat bekerja. Nah, maka dia bisa jadi pengalaman ya, berpengalaman untuk memimpin ya, seperti itu. Keberhasilan dan dalam mempelajari dan menggunakan keahlian-keahlian manajemen. Organisasi dan lingkungan. Nah, lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Nah, lingkungan ini merupakan faktor yang penting. Sama seperti halnya kita ya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang baik, ya kita akan menjadi orang yang baik gitu. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar kita akan uh, ikut arus dalam lingkungan tersebut ya, kecuali kalau memang orang tersebut memiliki kepribadian yang kuat, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Artinya apa? Saya ingin bilang bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kita ya. Tetapi tidak hanya kita secara pribadi ya, secara manusia. Ternyata organisasi pun juga dipengaruhi oleh lingkungan ya. Katakanlah dulu perusahaan yang baru berdiri masih kecil ya. Kemudian lingkungannya cukup mendukung, target pasarnya cukup bagus ya. Kemudian permintaan barang banyak sehingga dia bisa menjual barang lebih banyak. Nah, akhirnya apa? Organisasinya menjadi lebih besar begitu. Lebih besar. Nah, otomatis perusahaannya menjadi lebih besar juga gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh bahwa lingkungan tadi merubah organisasi. Tetapi sebaliknya, dalam lingkungan yang kurang mendukung, ya organisasi juga bisa menjadi tidak berkembang dengan baik. Nah, ini lingkungan organisasi, ada internal dan eksternal, kemudian internal itu yang terkait langsung, lokal dan internasional, yang tidak terkait langsung juga lokal dan internasional. Nah, di situ ada pemilih organisasi ya, itu yang di sisi kiri ya, di manajemen para pekerja lingkungan fisik organisasi. Kemudian yang sisi sebelah kanan, pemasok, pelanggan, pesaing, partner, dan sebagainya. Ini harus saling mendukung. Nah, kemarin ada isu ya, beberapa bulan yang lalu ada isu bahwa uh, produsen chip di suatu negara
memboikot ya, tidak mau mengekspor chipnya ke negara yang lain gitu ya, untuk produk alat-alat elektronik tertentu. Nah, ini tentu bikin bikin kelimpungan perusahaan yang membutuhkan chip tersebut. Nah, ini artinya apa? Perusahaan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan global ya, seperti itu. Lingkungan internal organisasi, nah ini silahkan nanti dibaca sendiri ya, secara detailnya ada pemilik, tim manajemen, anggota pekerja, dan lingkungan fisik organisasi. Fisik itu ya lingkungan sekitar ya. Kemudian eksternal ada pelanggan, pesaing, pemasok ya. Ini lingkungan eksternal. Kemudian lingkungan eksternal yang lain juga adalah regulator ya, peraturan ya. Peraturan ini mempengaruhi eh, jalannya perusahaan juga seperti itu. Kemudian ada partner strategis, ya, ada juga pemerintah ya. Nah, lingkungan internasional dan kegiatan bisnis, peluang. Peluangnya adalah penetrasi pasar, akses terhadap bahan baku, akses terhadap lembaga keuangan, dan lain-lain. Tantangannya ada persaingan usaha ya, regulasi yang berbeda-beda, mata uang berbeda-beda, kondisi sosial yang berbeda-beda ya. Seperti itu. Contohnya misalnya eh, produk tertentu apabila dijual di negara tertentu juga belum tentu laku ya. Kenapa? Karena ternyata kondisi sosial politiknya berbeda, seleranya berbeda, misal seperti itu ya. Oke, silahkan dibaca ini. Nah, kemudian ada juga budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan eh, nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh organisasi terkait dengan lingkungan, di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Yang ini kata kuncinya adalah nilai dan norma yang dianut ya. Budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani. Nah, ini biasanya eh, kalau anak muda ini biasanya menyebutnya apa ya? VIP ya. Wah, VIP-nya enak nih di sini ya misalnya. Anda rasakan misalnya ya, kalau misalnya pergi ke toko apa ini, kafe ya, kopi ya, kafe kopi gitu, pasti nuansanya berbeda-beda. Itu pun juga berpengaruh terhadap budaya. Nah, budaya ini dibentuk oleh siapa yang membentuk? Ya si si ini penghuni yang tinggal dalam organisasi tersebut ya, seperti ini. Atau bisa juga diciptakan untuk ketujuan tertentu misalnya. Misalnya ingin mengembangkan menggalakkan budaya tepat waktu. Nah, dibuatkanlah aturan-aturan yang apabila orang tidak melakukan sesuatu dengan tepat waktu akan terkena hukuman, dan apabila melakukan tepat waktu akan memperoleh uh, penghargaan. Nah, itu suatu contoh untuk membuat suatu budaya gitu. Atau misalnya budaya di suatu universitas akan dikembangkan budaya monosukuri misalnya. Apa itu monosukuri? Oh, monosukuri ada kaizennya, ada 5S-nya, ada visual manajemennya, dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan? Oh, dosen dan mahasiswa nggak boleh telat masuk. Kemudian di jalan-jalan, di jalur jalannya diberi apa itu, tanda ya. Di gedung-gedungnya diberi eh, tanda arah misalnya mana ini ke gedung mana dan sebagainya. Nah, seperti itu. Apabila itu aturan-aturan itu diterapkan secara terus-menerus atau norma tersebut dilakukan secara terus-menerus ya, maka akan terbentuk suatu budaya. Nah, sekarang sebagai latihan, silahkan dibuat tulisan mengenai peluang dan tantangan perusahaan perangkat lunak atau startup dalam dunia global. Nah, ini bagaimana ini? Dari sisi peluangnya bagaimana? Dari sisi tantangannya bagaimana? Apakah ada perusahaan startup atau perusahaan perangkat lunak yang masuk ke Indonesia, atau bisakah kita bersaing dengan mereka ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan atau minimal bertahan ya menghadapi serbuan-serbuan
startup dari luar negeri. Nah, ini misalnya ya, itu seperti itu. Itu sebagai clue-nya ya. Karena bisa jadi nanti suatu saat perusahaan startup yang kecil-kecil sekalipun akan masuk ya dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, ini perlunya kita terus mengasah kemampuan diri serta melakukan suatu sertifikasi ya. Biasanya di luar negeri itu kan melihat kompetensi ya. Nah, kompetensi itu dibuktikan dengan adanya sertifikasi gitu. Bahkan saya membaca berita kemarin di perusahaan dan ini sudah lama sebetulnya ya. Google misalnya dia membuka lowongan programmer itu tidak tidak selalu yang diterima adalah yang lulusan sekolah ya, lulusan sekolah IT. Bisa jadi dia sedang bersekolah atau mungkin tidak bersekolah di bidang IT tapi pinter programmer misalnya ya, pinter IT ya seperti itu. Yang penting ada kompetensinya. Oh, selesai ya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.